Kenapa Ferry? Kan dia sakit gini beritanya ini. Apa yang sudah aku lakukan di usia aku yang 50 tahun ini? Itu sebenarnya dedikasi sih buat dia. Aku tipe orang dulu yang terlalu cinta mati, tapi melebihi cinta kepada Allah. Itu yang salah banget. Menjadi super power dalam tanda kutip. Itu buat aku keren. Amin, dan Allah mengaminkan juga Amin. tadi. Vena Melinda. Yeay, finally aku jadi bintang tamunya Mary Riana loh. Aduh, pokoknya ini satu kebanggaan banget. Karena aku sering yang banget senang nonton YouTube channelnya Mary Riana. Terima kasih. Aku tuh selalu bersyukur Tuhan kasih aku kesempatan di usia aku yang sekarang. Aku akhirnya bisa ketemu lagi dengan orang-orang yang dulu ketika SMP SMA tuh aku selalu lihat di layar kaca. Aduh, dan Mbak Vena kelihatannya salah tuanya aku satunya. ya. Enggak, tapi seriously karena kan waktu itu dari Putri Indonesia. Terus waktu itu ada sinetron Bella Vista. Itu kan zaman-zaman waktu itu kan TV. 90-an. Iya, TV kan cuma ada SCTI sama SCTV. Dan itu kita tonton terus. Alhamdulillah. Jadi udah lama banget udah itu lama ya. banget. Tahun 94. Wow. Tapi look at you, masih tetap sama, nggak berbeda. Adalah perubahan. Awet muda. Ada uban. Makanya sekarang pakai hijab, alhamdulillah. Oke. Iya. Nah, thank you sekali lagi udah menyempatkan dan juga membukakan pintu untuk saya bisa hadir di sini. Sekali-sekali dong. Ngundang Mary Riana tuh bisa mahal loh guys. Nah sekarang Mary Riana datang ke rumah aku. Yeay. Terima kasih. Yeay. Oke, jadi akan ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi terakhir nanti Mbak Vena boleh tanya satu pertanyaan apapun itu. Oke. Nah, jadi pertanyaan pertama simple sih. Kalau saya tahu dan melihat jejaknya Mbak Vena kan, wow, udah berkarya dari sejak usia muda. Putri Indonesia, udah gitu di layar kaca, menjadi anggota DPR juga, udah banyak karyanya, jatuh bangunnya. Dari begitu banyak hal, yang mana nih yang paling Mbak Vena banggakan? Kalau banggakan sih semua achievement aku pasti aku syukuri ya. Karena sebenarnya itu by accident. Karena aku tuh tumbuh dari orang tua yang to be married. Jadi aku tuh kecilnya tuh susah banget. Even cuma mau makan ayam aja harus nunggu Sabtu Minggu. Habis itu 1 ekor ayam dibagi 2. Jadi Sabtunya setengah ekor, dia bagi sama adik-adikku juga, Minggunya setengah ekor gitu. Jadi dari kecil tuh cita-cita aku cuma satu. Gimana caranya, karena aku suka jajan. Aku pengen punya uang yang bisa aku makan apa yang aku suka. Karena aku pernah bikin buku nih namanya Vena Melinda's Guide to Good Living. Itu ada testimoni aku karena aku suka banget sama nangka, buah nangka. Dan pada saat itu aku inget banget SD dan mamaku tuh nggak sanggup beli buah karena kan uangnya hanya cukup beli makanan pokok ya. Jadi aku tuh nyolong dari supermarket. Jadi kan ada tuh nangka yang udah dikupas gitu ya. Yang wanginya itu enak banget. Aku ambil gitu, aku buka plastik, aku makan keliling-keliling gitu. Habis itu aku lihat ada orang buang ke tempat sampah dan ketahuan say. Akhirnya, Bu, anak ibu ini mencuri. Aku dijewer dari supermarket sampai ke rumah dan habis itu mamaku bilang, kamu ya kalau mau makan enak kerja, cari duit dari sekarang apa aja. Nah disitulah motivasi aku, pingin apa aja pekerjaannya, penting gue tuh punya duit untuk jajan. Karena kan waktu itu kan mama tuh umur 16 tahun punya aku, papa tuh umur 19 tahun. Wah, muda sekali. Udah bukan muda lagi, kayaknya pernikahan dini ya. Jadi itu yang membuat mereka tidak siap jadi parent. Jadi akhirnya aku dari kecil tuh di situasinya nggak enak sih sebenarnya. Tapi karena anak tunggal kan, jadi aku punya adik baru umur 10 tahun gitu. Jadi aku tuh berusaha jadi orang yang survive aja gitu. Dan aku punya cita-cita nggak pernah tinggi, nggak pernah mimpi jadi artis. Karena aku tahu kan gigiku tonggos. Boro-boro dulu tonggos, ini baru finish. Dulu nggak punya uang buat beli behel gitu. Boro-boro ke dokter gigi, adikku aja lahir nggak ada yang minum susu, minumnya teh. Jadi aku tuh memang jadi orang pokoknya gue gimana caranya bisa beli makanan, itu aja purpose of my life gitu ya. Dan tiba-tiba Allah memberikan aku kesempatan bisa jadi None Jakarta dulu kan. Kalau beauty pageant tuh None Jakarta dulu dan alhamdulillah aku menang. Kemudian next year-nya aku ikut Putri Indonesia dan itu menang 2
Kategori, penghargaan. ya, penghargaan. Dan habis itu langsung ke dunia sinetron. Karena di saat itulah Putri Indonesia sebagai stepping stone aku, orang mengenal. Yang tadinya dulu waktu SMP ditolakin casting, dibilang, lu gak sadar gigi lo jelek, padahal udah naik bajai gitu, sampai meriang-meriang disco gitu kan. Astaga, iya, jadi aku banyak banget menerima yang namanya cemooh, underestimate, karena memang kan aku terbatas. Jadi ikut None aja itu bless banget aku bisa menang, karena None sebelumnya Indra Sudiro, ini aku juga selalu thank you banget buat dia. Dia tuh motivator aku karena aku nggak punya jas, nggak punya stiletto, nggak punya stocking, nggak ngerti gimana sih cara ikut beauty pageant, bahasa Inggris pas-pasan. Tapi Indira lah yang selalu bilang, Fen, nih waktu itu tahun 1992 aku inget banget. Aku kuliah di Trisakti, Indira tuh kakak kelas. Dan in that time, papa mamaku tuh baru divorce. Finally mereka divorce kan. Dan di hari itu, malam final itu, mama papa officially divorce paginya. Malamnya aku menang. Jadi aku waktu ngeliat mama papaku tara bingung. Aku harus senang apa aku harus sedih? Iya, karena happens at the same time, terjadi bersamaan. Di umurku yang 20 tahun pada saat itu, aku merasa, ih Allah tuh baik banget ya sama aku, dengan segala keterbatasan aku bisa menang. Dan di tahun berikutnya Indira lagi bilang support, pokoknya Fen lu ikut Putri Indonesia. Padahal makanya kenapa aku menang 2 kategori, karena aku hanya mimpiku, udah deh gue jadi Miss Friendship aja deh, karena modal ramah kan, gitu, gak mungkin lah mimpi jadi Putri Indonesianya. Tapi nyatanya aku bisa menang di 2 kategori itu. Jadi di situ aku bersyukur karena apa? Ternyata mama papaku cerai membuat aku tuh bangga. Jadi kalau ditanya tadi bangga di profesi yang mana, aku bangga dengan hidupku. Karena setelah aku menang None, hadiah 5 juta aku kasih mamaku, karena aku tahu mamaku tuh hamil adikku, nggak punya WC yang duduk, punya WC jongkok, kan berat tuh perutnya. Jadi aku menang tuh nggak pernah buat aku. Semua menang dari beauty pageant aku kasih ke mama supaya dia tuh bisa beli makanan buat aku dan adik-adik. Tapi disitulah rezekiku tuh nggak pernah putus. Dan aku yakin perihnya mama menjadi single mom ya, itu tuh cukup lama, sampai kerja di salon, itu buat aku gitu. Dan akhirnya aku bisa membuktikan bahwa nggak semua anak yang bercerai adalah anak-anak broken home gitu. Jadi aku merasa, gue blessed banget ya dengan orang tua yang orang bilang kacau gitu ya, kayak perang terus. Tapi disitulah terbentuk karakter asli aku. Bahwa aku tuh orangnya, ya itu, aku orangnya fighter sih. Karena buat aku, kalau bukan aku yang menolong diriku sendiri, siapa? Karena tidak ada yang di silsilah keluarga yang jadi anggota DPR, nggak ada. Tapi aku bisa switch gitu. Di saat aku ada opportunity gitu, apapun aku selalu ambil dan aku harus bisa menjadi standarnya aja deh. Dan aku berusaha untuk itu. Gitu. Jadi kalau ditanya, di mana dari semua achievement itu, ya aku bangga terhadap hidupku dengan orang tua yang seperti itu. Tapi kalau nggak orang tua yang seperti itu, nggak mungkin aku kayak begini. Dan yang paling penting sih mama. Karena buat aku mama itu yang selalu memberikan aku dari dulu kecil. Jangan jadi perempuan yang materialistis. Jadi perempuan kamu yang harus punya pride. Jadi nilai-nilai itu yang aku selalu jalankan. Jadi rasa aku berterima kasih sama mama adalah apa yang membuat dia ngomong sama aku, nasihat itu aku selalu camkan dan lakukan. Dan diingat dan dilakukan. Dan itulah yang ternyata aku bisa eksis di profesi manapun. Aku bisa menjadi orang yang buat aku, ya kayak memilih jodoh, aku nggak lihat siapa dia. Tapi itu menyelamatkan aku, karena apa? Kalau kita di dunia ini berbuat yang baik, yang aku ingat adalah aku punya anak kan, 3 orang. Kalau kita berbuat baik, insya Allah nanti perbuatan baik kita dibalas juga dengan kebaikan. Amin. Jadi seperti itu. Setuju. Tapi itu satu hal yang luar biasa sih Mbak Vena, karena yang dibanggakan itu bukannya apa yang didapatkan, tapi menjadi siapakah sekarang gitu. Berdasarkan ya itu proses kehidupan prosesnya itu. Ya proses hidup yang menjadikan Mbak Vena Melinda menjadi seperti yang sekarang, justru proses itulah yang akhirnya dibanggakan. Karena proses yang tidak mudah itulah yang akhirnya membentuk kita dan membentuk seorang Vena Melinda. Setuju. Sama lah kita. Sama-sama wanita tangguh yang dibentuk dari kerasnya hidup. Tapi kita bersyukur. Karena kalau kita berarti kan terpilih. Betul. Karena kan banyak juga perempuan yang tidak menghadapi fase kehidupan yang kayak roller coaster. Betul.
dia tidak akan kuat secara mental. Ya. Karena sebenarnya kalau aku melihat hidup itu adalah bukan pinter-pinteran. Ya. Hidup itu bagaimana kamu punya mental yang kuat, karena hidup itu up and down. Dan yang paling penting punya tetap jalur yang baik ya. Untuk apapun yang dilakukan, yang dipikirkan gitu. Betul. Jadi aku bersyukur juga pernah di fase menjadi politician, karena buat aku tuh panggung aku, wadah aku bisa menolong orang banyak. Jadi semua itu keniscayaan sih sebenarnya. Aku suka banget ketika Mbak Vena menyebutkan kata terpilih. Kita semua itu terpilih. Betul. Kita terpilih untuk bisa merasakan sulitnya hidup. Betul. Karena kan Tuhan bisa ngasih itu ke banyak orang loh, tapi Tuhan memilih kita untuk melalui masa sulit itu dan memaknainya. Berarti kan sebenarnya Tuhan percaya bahwa kita tuh tangguh dan kita mampu. Jadi untuk bisa berada di tempat sulit aja, ya itu sebenarnya nggak semua orang. Jadi ketika kita merasa, oh ya saya terpilih ya, berarti kita melihat ada yang baik, dan aku suka banget pemilihan kata Mbak Vena. Berarti udah bisa jadi asistennya Meridiana ya? Kalau Meridiana lagi berhalangan, Vena Meridiana juga boleh loh. Bercanda. Boleh. Tapi Mbak Vena sendiri, kayak tadi kan bilang, Mama masih muda banget ternyata 16 tahun jadi ketika beda melahirkan. Ya aku 50, ya dia 66 ya, mau 67 nanti Desember gitu. Jadi papaku juga beda cuma 20 tahun. Kayak kakak adik gitu kalau pas lagi remaja jalan. Udah kayak, ya masih sering berantem juga, karena aku tipe orang yang sangat suka argue. Tapi aku anak yang paling nurut di antara adik-adikku yang lain, yang kalau ngomong manis banget, tapi nggak nurut gitu. Kalau aku tuh kayaknya, oh nggak bisa mah begini. Tapi semua omongan mama nggak ada yang aku nggak patuhi dan jalankan itu. Gitu. Apa kenangan yang paling diingat bersama dengan Mama? Wah banyak, karena aku lahir melek di dunia tuh aku udah lihat keributan ya, yang sebetulnya anak kecil tuh nggak harus di posisi begitu. Jadi waktu aku umur 5 tahun itu, papa mama berantem hebat, aku tuh bisa bawa buku gambar. Terus udah dari satu hotel ke hotel lain, namanya juga masih muda ya, masih ya gitulah, masih belum bisa kayak memanage dirinya gitu. Jadi aku tuh dari kecil udah dewasa sebelum waktunya. Jadi masa-masa sulit di mana aku tuh harus pulang sekolah ngikutin mama kerja di salon. Terus aku tuh nggak punya babysitter ya, boro-boro yang ada aku tuh punya anjing namanya Pedro. Jadi dia tuh yang manggilin beca. Terus dia ngambilin handuk aku, dia yang bangunin aku. Terus si anjing Pedro ini. Terus segitu aku kan orangnya kan dari kecil pengen makan roti ya, suka makan roti. Dari sebelah rumah aku itu tuh rumah kakek aku ya. Jadi mama papa tinggal di rumah mertua kan gitu. Di rumah orang tua papa aku, di sebelahnya itu ada warung kelontong. Nah si Pedro tuh tahu aja kalau aku bilang Pedro aku pengen roti. Tiba-tiba dia bisa, kan Pedro tuh separuh kampung separuh herder ya, jadi tinggi gitu. Dia bisa lari tuh ya, terus dia wong gitu, gonggong gitu, dia ambil tuh roti. Udah berapa bulan Pedro mati lah, diracun sama yang punya toko. Karena ya dia nggak bayar namanya anjing kan, dia nggak bayar. Tapi di situ aku ngerasa ya ampun, aku bisa loh survive gitu ya, sekolah aman dengan seorang anjing. Dan kalau ada yang ngebully aku karena aku rambutnya pirang gitu ya, bilang Vena bule Depok gitu, aku nangis tuh Pedro loh yang jadi bodyguard. Dikejar tuh anak yang ngatain itu. Jadi dia tuh kalau aku di dalam kelas berdiri di depan kelas gitu. Jadi dia kayak best friend aku banget gitu. Jadi dari bisa kecil, merasakan dan menjaga ya. Jadi banyak banget kenangan di masa itu gitu ya sama mama. Ya aku bukan anak-anak yang punya mainan, nggak punya, tapi aku selalu inget banget mama selalu bilang, kamu tahu kan kehidupan kita susah. Nah kalau kamu pengen sukses, kamu harus jadi anak yang pintar. Jadi aku tuh nggak pernah nggak ranking. Waktu SD, TK, dan semua Hari Kartini, anak-anak nggak ada yang mau pakai sanggul, aku pakai sanggul. Jadi kalau menang Putri Indonesia sebenarnya nggak heran ya, karena aku sudah belajar catwalk, udah belajar gimana caranya tuh tampil yang stunning gitu ya, karena kehidupan itu aku harus bisa menjadi apa yang memang harus begitu kalau kita mau maju. Dan aku emang orangnya fast learner ya, nggak pernah malu untuk belajar, nggak pernah malu untuk tanya. Dan sampai aku nggak pernah tidur siang ya, karena dari kecil mama tuh ngelesin aku cari yang gratisan lah. Misalkan ada sanggar apa, aku les tari Bali, ternyata aku bisa salsa karena basicnya adalah nari Bali. Jadi justru masa-masa sulit itu yang sampai aku bisa inget banget tuh SMP, tetap ujian belajar, padahal mama papa tuh lagi berantem lempar-lemparan piring, aku tetap lo belajar, nggak ngaruh.
Jadi buat aku tuh wow banget gitu ya. Hmm. Di saat yang kita kayaknya nggak sempurna dari sebuah keluarga, tapi pas aku tua kayak sekarang 50 tahun dan aku mengalami perceraian itu sendiri, aku ngerasa bahwa anak-anakku Feral dan Atala Ya. dia pasti bisa juga maju, dia juga bisa survive. Kenapa? Karena aku kan pernah ngerasain orang Ya. tua yang bercerai, tapi aku tetap on the track. Ya. Aku tetap fokus Ya. sama apa yang menjadi mimpi aku. Mimpi aku kan sederhana, Ya. bisa makan enak. Ya. Karena aku tahu kemampuan aku nggak punya kawat ke dokter gigi, nggak bisa kawat gigi. Ya sesimpel aja gitu. Tapi ternyata Tuhan memberikan itu more than ekspektasi aku gitu. Ya karena aku percaya aku nurut sama orang tua, terutama mama yang buat aku tuh malaikat aku lah, guardian angel aku tuh mama. Dan dia sebagai orang yang mungkin ngedidik aku keras, tapi aku akhirnya menjadi nggak pernah tidur siang karena kerjanya gue ngapain lagi ya, Iya, ngaca, aktivitas, belajar acting belajar. sendiri. Iya, kalau nggak belajar aku nggak perlu les Iya. acting akhirnya karena aku mengeksploitir kebiasaan aku apa dengan segala keterbatasan itu. Di tengah keterbatasan tapi Iya. mama tetap bisa memberikan kesempatan Iya. untuk Mbak Vena bisa terus bertumbuh Dan ya. nasehat yang buat aku sih kalau aku nggak dikerasin sama mama seperti itu mungkin aku akan fragile kan mama orangnya keras banget. Tapi itu yang didikan militer yang gitu tuh yang buat aku jadi kayak perfeksionis. Aku jadi orang yang benar-benar ya pekerja keras lah. Iya. Jadi nggak bisa yang santai dan bisa jadi kayak orang one man show tuh aku jadi bisa gitu karena harus bisa. Oke. Ya kalau kita bandingin zaman kita Iya. dulu, kita kan nggak gitu beda jauh ya, beda Iya. 8 tahun dan dibandingkan dengan anak-anak sekarang. Iya. Anak kita- sekarang nggak bisa digituin. Iya, tapi ya hal-hal itu yang membuat kita jadi tangguh dan Iya. tough kan. Coba kalau sekarang itu udah langsung dibully netizen tuh. Ada undang-undang perlindungan Ada anak undang-undang lagi ya. Kalau dulu kan ya didikan orang tua yang keras itu membentuk Iya, ya. betul. Bagaimana kita unggah-ungguh sama Iya. orang tua tuh kalau orang tua ngomong mana berani sih. Iya. Meskipun sekarang aku pun argue tapi tetap aja kalau mama udah mendelik gitu. Apa gitu. Iya, Kalau iya. iya mama. Tetap ada Iya, respectnya. kalau sekarang kan kita marah sama orang tua, dia lebih Betul. kalau bisa mungkin kita ngomong dia udah kabur kali. Nah, Iya. itulah memang zaman berubah kan gitu. Ya, tapi bagaimana kita bisa terus beradaptasi lah ya. Nah, Jadi itulah. apa yang orang tua ajarkan kita ambil dan kita adaptasikan dengan keadaannya Iya. sekarang. Oke. Kalau dari pengalaman Mbak Vena sendiri kan banyak nih suka duka naik turunnya. Apa kejadian yang paling sulit Ya. yang pernah Mbak Vena alami? Kalau seperti aku bilang ya, orang tua bercerai, aku nggak punya uang, ditolakin sama agent, sama PH, itu udah biasa. Dan aku nggak pernah menjadi orang yang suffer. Tapi ada satu hal yang membuat aku suffer waktu aku jauh dari anak-anak, dari Feral sama Atala. Aku nggak mau Setelah perceraian? setelah waktu itu ya? after divorce. Jadi waktu after divorce itu nggak tahu gimana, aku sempet jauh sama Feral sama Atala, physically dan yang pasti secara apa ya, yang biasanya 24 jam sama anak-anak tiba-tiba itu tidak terjadi. Aku udah mulai stres tuh. Nah stres aku tuh adalah kok bisa ya bercerai tapi dampaknya itu jauh dari anak gitu. Yang mana aku tuh ngurus anak, bukan ibu yang abandon gitu. Aku ibu yang sangat nomor satu tuh anak. Bahkan aku meninggalkan dunia sinetron karena pada saat itu Atala tuh dibully sama babysitter. Aku putuskan meskipun ini menghasilkan, gua nggak mau deh gitu. Tapi pada saat itu jauh, aku tuh udah kayak orang yang nggak ada pegangan gitu. Kok bisa terjadi ya? Apa salahku gitu loh. Padahal kan bukan aku yang menginginkan perceraian. Tapi sebagai perempuan kita kan tetap punya pride. Iya. Apalagi kalau di agama Islam kalau sudah ditalak buat aku, selesai nih, ending nih udah gitu. Tapi kalau aku yang mendaftarkan ke pengadilan karena aku tahu kan hak dan kewajiban aku gitu bahwa ini harus selesai secara legal, secara negara. Nah, tapi dampaknya kenapa anakku makin jauh? Nah, disitulah aku mulai bukan hanya depresi tapi sudah nyaris-nyaris yaitu tadi nangisnya itu sampai yang udah histeris, sampai udah mau ketawa gitu. Udah tipis banget antara ya orang bilang kayaknya udah out of mind kan. Tapi satu-satunya orang yang selalu ada di saat-saat sulit itu adalah mama. Jadi tetap makanya aku selalu bilang mama tuh guardian angel karena dia yang selalu, dia bukan merangkul aku terus
larut dalam kesedihan. Tapi dia selalu bilang, dia pegang kepalaku, once kamu gila, selesai. Anak nggak kembali, kamu useless, loser. Jadi ketegaran dia itu yang membuat aku, oke, aku harus ngapain. Padahal aku kurus badannya, karena nggak bisa, dan waktu itu di DPR, jadi setiap hari harus juga bisa bekerja untuk rakyat, tapi di hati ini hancur. Ya kalau mau dibilang itu sulit, itulah the hardest moment ya in my life. Dimana aku kehilangan, anakku kan 2. Kehilangan buah hati aku yang aku nggak pernah expect ini terjadi. Logikanya hanya kematian yang bisa memisahkan kita. Tapi itu 3 tahun ya, aku suffer dan aku mencoba untuk, kalau orang Jawa bilang tuh nyelimur. Nyelimurnya tuh aku menjadi anggota DPR yang banyak banget turun ke dapil aku, Jawa Timur 6, untuk berbagi, lebih berbagi lagi. Semua program pro rakyat pokoknya harus mereka nikmatin, harus mereka bisa akses. Sebagai pelampiasan aku. Iya, kekecewaannya disalurkan. Karena kalau aku yakin, kalau aku berbuat kebaikan, nggak mungkin Allah nggak ngebuka jalan. Dan tiba-tiba di 2016, aku lagi suffer, aku memuliakan Fania. Fania ini yang buat aku penyelamat selain mamaku. Karena bayi kecil ini yang membuat aku healing terus. Aku nggak ada lagi yang nangis sampai mau out of mind, nggak ada lagi. Karena aku belajar dari anak kecil ini always smiling sama aku. Dia dengan senyumnya dia aja, aku udah bisa healing. Dengan dia pinter sampai sekarang, dia adalah anak kecil rewel kayak tadi ya. Tapi dia baca nggak pakai ngeja. Dia bisa jalan nggak pakai ngerangkak. Jadi banyak banget anak ini anak Allah yang dikasih ke aku di tengah-tengah aku tuh painful. Begitu aku memuliakan Fania dan aku bawa dari rumah sakit, di situlah tiba-tiba Feral sama Atala memutuskan tinggal sama aku lagi. Semudah itu. Tapi untuk menuju ke situ, aku nggak bisa ngebayangin kalau Allah nggak kasih Fania. Misalkan aku dikasih jodoh dulu. Belum tentu aku akan di healing seperti itu. Dan banyak hal yang aku belajar dari bayi kecil, fisiknya kecil tapi kekuatannya luar biasa. Contohnya, dia nggak pernah kayak nggak bersyukur. Sementara aku masih ada orang tua, meskipun ya divorce, tapi mereka masih ada dan tidak pernah menyia-nyiakan aku. Tapi Fania, dia ya gimana sih, kayak obat buat aku. Senyumnya dia, ketawanya dia, pinternya dia, buat aku semangat hidup kan. Dan tiba-tiba yang aku dari dulu pengen punya anak perempuan, punya suami aja nggak bisa. Tapi di saat nggak punya suami, Allah kasih Fania sebagai bonus. Anak kembali sesimpel itu. Padahal aku udah berjuang kemana, ke institusi mana, itu nggak ada jalan. Tapi di saat aku memuliakan anak seperti Fania, di situ mulai terbuka. Apa yang membuat Mbak Vena tergerak untuk memuliakan Fania? Dalam arti berarti mengambil sebagai anak ya. Padahal legal kan, secara legal. Soalnya kan ketika seseorang sudah bercerai, apalagi udah punya anak, ketika kita mengambil anak satu lagi kan nggak mudah. Apalagi kalau misalnya memang ada keinginan untuk menikah lagi, itu kan sebenarnya apa ya, bawaan dan tanda kutip. Ya percaya nggak percaya, karena Allah melindungi aku. Jadi 2013 bercerai, 3 tahun suffer, 2016 aku ketemu Fania, yang which is aku dari awal melihat dia sebagai anak yang prematur kan lahirnya. Dan dia kan sebetulnya hampir lewat gara-gara kurang cepat dibawa ke rumah sakit. Jadi kalau waktu aku dengar dari polisinya, karena di penelantaran kan memang pidana, jadi nggak bisa kita jenguk biasa, nggak bisa. Kita harus berhubungan dengan Polsek waktu itu. Polseknya tahu aku anggota DPR, justru dia memberikan aku insight. Gimana nih kalau ada anak istilahnya di abandon gitu ya, dan keadaan dia tuh prematur. Apa sih SOP? Kan mestinya dibawa dulu ke rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba pas aku ngelihat dia setelah aku bayar di inkubator, terus kemudian dia ngeliat ke aku, di situ aku yakin, karena ada bisikan, ambil nih anak ini. Sama seperti aku waktu, gimana aku tahu tentang Fania? Bukan aku yang menemukan gitu. Karena aku baru bangun tidur 4:30, waktu itu masih jauh dari anak, aku baca artikel,
ada tulisan telah ditemukan bayi perempuan di masjid. Di situ aku antara baru bangun, tapi ada yang bisikin lagi, cari anak ini. Padahal begitu banyak berita tentang anak yang bayi yang di-abandon gitu. Betul. Tapi aku nggak ada rasa bagaimana ini. Jadi ini udah jalannya Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan aku yang bisa jauh dari anak. Padahal aku udah usaha secara manusia. Kau bilang tadi kan ke institusi mana mau cari keadilan dan lain sebagainya. Ternyata sesimpel itu Allah menyelesaikan. Plus anak perempuan yang kamu mau. Wow. Karena sebelum divorce aku tuh keguguran, anak laki tapi. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak perempuan di usiaku sudah 44 tahun. Ya. Suami juga nggak punya. Tapi disitulah keniscayaan. Makanya aku kalau bilang the hardest moment in my life adalah berpisah dari anak-anak. Dan ternyata aku dikasih malaikat kecil yang namanya Fania Atabina untuk menjadi obat aku. Sampai aku kuat secara mentally, secara aku pola pikir akhirnya berubah. Aku tidak lagi menjadi manusia yang obses, akhirnya menjadi kemerungsung. Boleh aku punya mimpi, tapi aku udah lebih banyak, ya Allah, ini jalannya nggak sih? Jadi lebih banyak sekarang berkomunikasi sama Allah. Ini bagus nggak? Dan nggak pernah lagi yang namanya, ya itu tadi, kan dulu kan mungkin, wah nggak jadi DPR, gue kerja apa nih? Atau post power syndrome, nggak ada. Jadi aku mulai jadi YouTuber juga nggak apa-apa, karena aku merasa hidup ini udah banyak blessnya. Lebih daripada uang, karena aku udah nggak lagi ngukur uang itu sebagai satu-satunya level kita di dunia, bukan itu. Setuju. Makanya kan kenapa aku bikin YouTube channel, aku pengen orang itu nggak ada kok yang terpuruk, yang bikin terpuruk kayak pikiran kita sendiri. Betul. Karena orang itu dengan dia diselamatkan Allah, dia tidak tergelincir dalam hal-hal yang menjerumuskan dia, kayak aku di politik. Bisa aja kalau Allah nggak menyelamatkan aku kena kasus, meskipun aku jujur ya. Tapi yang namanya naas kan bisa aja. Bad luck gitu, bisa terjadi sama semua orang. Kalau kita tidak fokus bahwa ini gue masih sehat, gue mau melakukan yang baik. Nah, Allah kan tahu, Allah kan lihat. Oke, karena lo pengen melakukan yang baik, apalagi dengan memuliakan Fania, artinya aku bermanfaat dong buat hidup dan sampai dia besar. Betul. Dan ini salah satu contoh nyata bahwa ketika kita membuka tangan, ya Tuhan yang akan turun tangan. Tapi bukan uang yang dikasih banyak, betul, ya bukan. Betul. Keselamatan. Betul. Oke. Hal paling spiritual apa yang Mbak Vena pernah alami dalam hidup? Ya itu ya. Hal spiritual itu menurut aku pada saat aku bisa memaknai bahwa dulu aku pikir kalau gue cantik gue nggak mungkin bercerai lah. Gue udah istilahnya totally nih sama suami gitu, nggak mungkin lah gue cerai. Tapi ternyata kalau Allah bilang ya udah jodohnya sampai segitu aja. Dan aku tipe orang dulu yang terlalu cinta mati, tapi melebihi cinta kepada Allah. Itu yang salah banget. Makanya Allah ambil kan. Termasuk waktu itu anak-anak diambil dulu sementara, tidak dalam lingkungan aku. Apa yang aku lakukan? Ya kayak orang gila tadi. Tapi untungnya aku ada mama ya, yang selalu jadi pengingat aku, reminder bahwa ya kalau memang kamu sudah di titik ini, kamu harus berpikir kamu mau ngapain, bukan kenapa. Mau apa? Betul. Karena kalau pikir kenapa, nangis baumai kan. Kenapa gue udah begini, gue udah salsa, badan gue kayaknya nggak jelek, tapi kenapa masih begini? Itu kan orang menyesali nasib. Betul. Disitulah mama berperan. Betul. Mama tidak pernah mendidik kamu jadi orang yang cengeng, jadi orang yang meratapi nasib, apalagi kamu mau bunuh diri. Waktu itu kan bawaannya gitu, karena ngerasa nggak bisa nerima kenyataan gitu. Tapi di titik ini aku sekarang, spiritual aku ngerasa aku tuh makin dekat sama Allah. Dengan kejadian aku sempat dijauhin sama Vera sama Atala untuk sementara ya. Kemudian sekarang mereka balik lagi dengan caranya Allah. Yaitu aku harus memuliakan anak yang pada saat itu memerlukan pertolongan aku. Dan ke depan. Karena Fania ini kan masih jauh perjalanan. Itu yang selalu jadi obsesi aku. Ya aku merasa bangga gitu. Aku bisa terpilih sama Allah membesarkan Fania. Karena kalau bukan dari Fania, mungkin aku udah nggak tahu gila kali dari kemarin. Karena kan kosong. Dan nggak pernah siap jauh dari anak. Itu yang nggak pernah ada dalam otak aku selama aku hidup. Karena aku pikir aku orangnya kan well planning. Kalau gue baik nggak mungkin lah gue dijahatin. Ternyata hidup nggak seperti itu. Lu baik belum tentu lu hasilnya baik. Apalagi jadi orang jahat. Jadi orang jahat apalagi kan gitu. Lu baik aja belum tentu hasilnya baik. Jadi di situ aku banyak banget belajar. Banyak fokus terhadap diri sendiri. Dan aku tidak lagi mengukur bahwa
oh kalau gue pakai tas ini berarti gue sukses, udah Iya. enggak. Jadi semakin aku banyak menolong orang, ya termasuk aku kemarin memilih suami ya. Iya. Orang banyak yang bilang, kenapa Ferry? Kan dia sakit, gini, beritanya ini. Tapi aku kembali lagi kepada saat aku memuliakan Fania. Kenapa aku memilih Ferry? Karena aku yakin Ferry bisa menjadi imam yang baik, membuat aku jauh lebih dekat. Karena menikah itu ibadah. Kalau aku punya suami yang bisa jadi imam, insya Allah aku tidak lagi yang namanya kejar dunia. Tapi kita sama-sama menikah ini untuk istiqomah di jalan Allah. Setuju. Jadi cari teman ibadah sebenarnya. Iya. Bukan cari teman untuk kaya. Kaya itu kan datang. Setuju. Kaya itu Setuju. akan datang. Tapi Setuju. bukan ukuran orang kaya yang Setuju. gimana ya. Buat aku kaya ya anakku Vero sama Atala bisa mandiri, nggak ngerepotin aku juga selamat dunia akhirat. Ya itulah buat aku blessed banget sampai saat ini. Gitu. Dan memang setuju banget sih bahwa setiap kok tadi Ya. mama dari Mbak Vena bilang bahwa ya jangan tanya kenapa ya, karena kalau di hidup ini kita selalu bertanya, nggak semua pertanyaan itu ada jawabannya. Betul. Dan seringkali kita nggak perlu tahu juga jawabannya. Tapi bagaimanapun juga walaupun kita nggak punya jawaban, kita tetap punya pilihan. Iya. Pilihan untuk maju, pilihan untuk move on, pilihan untuk tetap melakukan yang baik. Betul. Dan pilihan itulah yang nantinya akan membawa kita ke hal-hal yang lebih baik lagi di dalam masa Ya depan selamat kita. lah. Yang penting kita kan selamat ya. Betul. Selamat di dunia ya insya Allah selamat di akhirat nanti. Itu sih. Iya. Berbicara tentang pilihan, apa pilihan tersulit yang pernah Mbak Vena hadapi? Pilihan Iya. tersulit itu bukan malah milih jodoh waktu Ferry ya. Oh gitu, itu Karena Ferry itu aku memilih hanya gara-gara sesimpel aku bilang, pertama dia kan purpose aku tolak, aku marahin. Karena pertama aku ngelihat dia terlalu cepat menyatakan, kedua dia lebih muda. Tapi pada saat setelah aku tolak, 2 hari kemudian aku tes dia, bisa jadi imam nggak pada saat sholat, dan itu sholat maghrib cuma 3 rakaat, which is nggak sampai 10 menit. Iya. Pada saat dia touch with-nya bagus, itulah mungkin jawaban setiap doa aku selama 9 tahun jomblo, bahwa kayaknya dia, itu kan keyakinan dari Allah. Wow. Bisa jatuh cinta sama orang kan karena Allah. Iya. Sementara 9 tahun, lu jodohin nama A, B, C, D, E. Aku Nggak pernah ada bergeming, rasanya. karena nggak ada feel, Iya. karena nggak ada keyakinan. Tapi Oke. di saat dia bisa jadi imam, dan dia selesai, waktu itu dia balik ke aku bisa salim, which is aku nggak pernah salim sama orang gitu ya, 9 tahun, mau dia pejabat, mau dia siapa, aku nggak bergeming, ya aku yakin bahwa dia pilihan dari Allah. Nah kalau ditanya pilihan tersulit, pada saat waktu aku memutuskan ya, waktu habis ditalak itu, aku memikirkan, kalau aku pertahankan, waduh, kayaknya sebagai perempuan kok nggak ada pride ya, karena sudah diselesaikan. Tapi sebagai ibu rasanya pengen lanjut, Iya. karena seorang ibu Kan tuh demi kalau anak perlu, kan. kalau perlu harga diri nggak usah ada deh. Iya. Yang penting anak gue jangan broken home. Iya. Itu paling sulit bang, karena buat aku ada trauma kan di waktu kecil. Padahal mamaku mempertahankan sampai 20 tahun dan aku mempertahankan sampai 17 tahun. Tapi jangan lupa kita pun punya hak asasi kita, bahwa kita perempuan, dan di agamaku kalau memang sudah ditalak, buat aku ya berarti dia sudah tidak ingin melanjutkan. Meskipun di hati kecilku anak-anak saya gimana, tapi yakinlah ini adalah sudah final, dan kamu sadarlah bahwa sebagai perempuan yang kamu bisa hargai adalah dirimu sendiri. Iya. Jadi kalau kamu tidak punya harga diri, anak itu kan dilindungin Allah. Iya. Kenapa lu sibuk lu mau jadi hero, Iya. tapi lo Akan berkorban demi anak ya. itu kan salah pemikiran. Jadi itu memang perang batin yang buat aku luar biasa, karena terlalu cinta sama anak. Dan kesimpulannya, tidak boleh terlalu cinta sama makhluk, even though anak. Kamu boleh terlalu cinta hanya kepada Sang Pencipta. Jadi banyak banget Wow. pengalaman aku dari kecil sampai saat ini mendewasakan aku tentang apa sih tujuan lo hidup. Iya. Ternyata tujuan hidup hanya Allah ingin pada saat saya lihat ada di dunia tuh kamu berbuat apa aja sih. Iya. Dan kamu kalau susah deketnya ke siapa, Iya. mintanya ke siapa, dan kalau senang juga mintanya ke siapa. Iya. Fokus aja. Nah, jadi pengalaman semua yang aku ceritain,
ternyata memang paling enak kalau hanya nanya sama Allah. Baik soal jodoh, soal anak, dan sekarang aku nggak pernah lagi ngerasa, oh anakku kok nggak pernah ya nelpon aku. Hanya tinggal bilang, ya Allah aku kangen deh sama Vero Amatala. Nggak lama kemudian mama ayo jalan-jalan. Sesimpel itu, tapi perjalanan untuk kita ngerti, Betul. muter-muter dulu. Karena biasa kita manusia ego kan. Iya, Oh kita kalau inginnya anak gua, semua iya karena anak usaha gue nggak kita. boleh kemana-mana. Anak Iya. punya gue, kata siapa anak punya lo kan Iya. gitu. Anak itu kepunyaan Allah. Nah memang memaknai semua peristiwa itu memang aku harus ditempa dulu gitu. Sampai saya sekarang aku alhamdulillah ya, mau jadi apa aja aku bangga. Wow. Nggak jadi DPR aku juga bangga. Kalaupun nanti aku kembali lagi di 2024, karena ada banyak banget PR yang buat aku ya, kalau memang ada jalannya, kenapa nggak aku berjuang? Yang Betul. penting untuk masyarakat, bukan untuk memperkaya diri atau mungkin karena pengen gila jabatan. Iya. Karena aku udah ngalamin nggak jadi pejabat, aku survive dan aku happy apapun profesi. Iya. Dan bisa menyuarakan suara wanita juga Iya, kan. platform ada banyak. Di tempat Nggak harus itu. jadi DPR, kita bisa memperjuangkan melalui YouTube juga kayak Mary kan, Betul. bisa memotivasi orang nggak jadi useless, nggak jadi loser, Betul. gitu. Asumsi tersalah apa yang orang pernah berpikir tentang seorang Vena Melinda? Iya, jadi dulu after divorce aku tidak seperti ini ya guys, tidak berhijab, masih pakai baju Vena Melinda yang dulu yang ketat. Jadi waktu itu pernah di fase yang jelek banget ya pemberitaan aku pada saat divorce gitu. Dan cara mengembalikannya aku juga bingung. Karena buat aku kalau berhijab itu karena dari hati, bukan karena pengen pencitraan. Iya. Finally kenapa aku berhijab? Karena pas pandemi aku banyak waktu merenung. Dan waktu itu pernah ada waktu aku tidak ngomong sama Vero. Di situ aku kayak sedih banget. Dan aku waktu itu curhat sama Marini Zumanis, kenapa ya kok anakku belum buka puasa di tempat aku, kok buka puasa di Marini? Hanya satu kata Marini bilang, iya kita nggak bisa merubah orang, even anak sendiri. Yang bisa kita rubah adalah diri kita sendiri. Di situ aku pikir, kenapa harus berhijab? Padahal aku sudah nggak pacaran, karena nggak pengen ada dosa. Tapi yang belum aku rubah adalah packaging. Nah setelah aku rubah packaging, semua berubah. Dari orang yang mau isengin aku, orang yang playboy dan lain sebagainya, yang mau cuma iseng, itu menjauh. Kenapa? Aku menghargai diriku sendiri. Aku bisa menjaga diriku sendiri dengan ya pakaianku. Nah banyak orang berasumsi salah bahwa oh kalau pakaian ini ya bener lah gosipnya dia begini gitu kan. Tapi ternyata aku membuktikan bahwa nggak, karena pada saat itu kan tahun berapa, aku berhijab tahun berapa, aku biarkan orang berasumsi salah. Tapi pada saat aku berhijab bukan karena orang, juga bukan karena suami, tapi karena diriku sendiri. Nah, jadi itu semua membaik berjalannya waktu. Jadi kalau ada orang salah persepsi, ya salahku juga. Karena mestinya lebih sensitif di saat sudah seperti itu keadaannya. Aku nggak boleh cuek. Tapi waktu itu aku, makin gue diginiin, makin gue buat, makin ketat nih pakaian. Ya itulah, belum dewasa di saat itu karena banyak dendam. Sekarang alhamdulillah sudah mulai, buat apa sih ada dendam? Kalaupun dulu saya pernah dijahatin, itu bukan PR kita. Betul. PR kita kalau kita yang jahatin orang. Tapi kalau orang jahatin, PR dia sendiri. Itu urusan dia. Tapi PR kita kalau kita jadi dari baik, jadi jahat, itu PR banget. Dan sekarang aku mencoba untuk, kalau ada pikiran kesel sedikit kan bawaannya dendam ya. Aku udah gak mau, enggak. Makanya aku sukanya apa? Aku sukanya host, menjadi host. Udah bikin YouTube channel meskipun dari 0 subscriber guys. Sekarang udah berapa ratus ribu loh. Ya lumayan. Ntar lagi menuju 1 juta. Masih jauh ya, tapi ya menuju. Ya pokoknya aku bangga lah punya platform untuk bisa aku berekspresi dan sharing kan. Ya memang dibutuhkan kebesaran hati untuk kita bisa terus berproses ya. Sometimes kan kadang-kadang saya yakin pasti ada keinginan untuk membenarkan, nggak kayak gitu kan. Sibuk gitu ya. Tapi ya daripada kita sibuk membalas dalam arti membenarkan nggak kayak gini, harusnya kayak gini ya, lebih baik waktunya dipakai untuk berbuat lebih banyak kebaikan aja. Bukan dipakai untuk membenarkan dan menjelaskan atau kepada mereka gitu atau membela diri. Pertanyaan ke-7, kalau Mbak Vena bisa punya superpower, pengennya punya superpower apa dan kenapa? Kalau aku sih ngerasa superpower itu adalah bagaimana kita bisa hidup kan cuma sebentar. Aku ngerasa superpower aku waktu aku bisa jadi DPR RI. Karena di situ aku belajar
aku punya 3 kewenangan kan, bikin undang-undang, aku bisa bikin budgeting dengan mitra kerja aku karena tuh komisi pendidikan kan, dan terakhir pengawasan. Aku ngerasa super power bukan karena senang sama jabatan yang dibilang dewan terhormat yang terhormat, tapi pada saat aku turun ke masyarakat dapil aku, Tulung Agung, Kediri dan Blitar, itu aku bisa mensosialisasikan program pro rakyat. Contohnya kayak sekolah merubuh. Mereka tuh kan nggak punya internet, nggak punya komputer. Gimana mereka tahu websitenya Kemendikbud misalkan? Oh, ini ada loh Kartu Indonesia Pintar. Nah, itu kan kalau nggak anggota, kalau nggak anggota DPR RI yang turun langsung jemput bola, sosialisasiin, dan habis itu kalau mereka bisa akses, kita lihat lagi seberapa perubahannya. Buat aku itu keniscayaan sebagai manusia yang sesungguhnya, bahwa dia dikasih amanah, dikasih jabatan, dia tidak menyia-nyiakan 1 detik pun, dia bisa berkontribusi sama orang-orang, karena kan basic needs kan, pendidikan, kesehatan itu kan basic needs orang, dan kita bisa berjasa. Semua orang apapun juga terlahir dari mana itu berhak untuk mendapatkan itu. Tapi kan karena ketidaktahuan, karena sosialisasi yang kurang dan tidak tepat sasaran. Kalau semua rajin turun, ya semua program pro rakyat tepat sasaran. Bukan karena lo anaknya kepala sekolah. Nah, itu yang aku rasakan 10 tahun jadi anggota DPR. Betapa super powernya jabatan ini kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan aku akhirnya menyimpulkan, kenapa aku bisa dipilih sama Allah menjaga Fania. Kenapa Vero bisa sukses. Kenapa Atala waktu kemarin dibegal persekian detik ini yang namanya linggis sudah di sini, tiba-tiba ada orang lewat pada subuh nahan tuh begal. Kalau bukan Allah, karena perbuatan aku sebagai ibu, di situ aku makin termotivasi. Ya Allah, kalau aku jadi ibu yang nggak benar, jadi ibu yang make zolim gitu, zolim akan jabatan yang diberikan kepada aku, jadi orang yang tidak menggunakan sebaik-baiknya, mungkin anakku nggak ada yang kayak begini. Jadi aku maknai semua. Kalaupun nanti balik, aku harus lebih lagi berkarya. Ya dengan caraku ya, dengan tidak muluk-muluk tapi kerja nyata. Nah, aku ngerasa di antara semua profesi, tadi kan pertanyaan Mary Riana, yang aku merasa bahwa kalau jadi artis, oke, dapat duit, dapat ya banyak fans lah, terkenal. Tapi kalau jadi anggota DPR RI yang amanah, bukan hanya dia bisa menolong orang, bermanfaat, tapi dia didoakan. Didoakan itu kan bukan doain aku aja. Aku kan punya anak, ya nurun lah semuanya. Itulah legacy. Makanya aku suka dengan pekerjaan ini. Dari yang aku benci sama politik, tapi ternyata aku punya caraku sendiri untuk berjuang, menjadi super power dalam tanda kutip. Itu buat aku keren. Dan itulah mudah-mudahan jadi tujuan akhir aku kalau memang Allah berkehendak. Aku pengen deh jadi orang yang selalu bikin orang itu jadi sejahtera dengan kemampuan kita ya. Itu sih yang aku. Amin, dan Allah mengaminkan juga tadi itu. Ya, langsung juga. Amin. Iya, pernah nggak sih kepikir jangan hanya di DPR, tapi eksekutif? Jadi waktu aku di DPR, di dapil aku, karena aku rajin turun banget, sampai semua masyarakat itu mengusung aku jadi dari Bupati Blitar, Bupati Tulung Agung, Bupati Kediri, dan memang alhamdulillah survei aku selalu ada di atas karena memang rajin turun. Tanpa money politics ya, tanpa juga black campaign. Alhamdulillah aku belum siap karena buat aku harus belajar. Aku kan waktu itu S1 ya, Trisakti Manajemen. Buat aku harus belajar lagi kalau jadi eksekutif untuk tata pemerintahan. Karena nggak mungkin aku hanya berdasarkan pencitraan bagus, kerja bagus, tapi tidak lagi di-upgrade otak aku. Jadi aku menolak waktu itu pada masuk bursa berkali-kali, bukan karena apa-apa, karena aku harus belajar lagi. Jadi buat aku parlemen masih jadi platform aku untuk berjuang bagi masyarakat. Eksekutif mungkin setelah aku S2 atau S3 aku baru siap. Gitu. Ya in the future lah. In the future ya. Tapi memang betul sih, seperti satu hal juga yang saya selalu bilang, ketika hidup memberikan kita kesempatan, ya kita juga do not take it for granted kan. Kita harus bisa melakukannya secara excellence. Karena kalau Tuhan atau hidup udah kasih kita kesempatan, tapi kita cuma menggunakan apapun juga yang bisa kita lakukan, ya hasilnya nggak akan excellent kan. Jadi terus mengupgrade, terus belajar, terus memantaskan diri lah. Oke. Pertanyaan terakhir kalau gitu. Pelajaran terbaik yang hidup pernah berikan atau ajarkan kepada Mbak Vena? Perceraian orang tua aku, perceraian aku sendiri.
Itu semua pembelajaran sangat berharga. Jadi aku nggak bisa ngebayangin ya kalau aku nggak terlahir dari mama yang kayak Mama Ayu gitu ya. Ini orangnya ada di belakang, Oh iya. yang sedemikian tough banget jadi orang yang selalu membuat aku selalu pengen jadi yang the best gitu. Pokoknya aku pengen jadi the best. Karena rasa sayang aku itu selalu aku ingin buktikan dengan karya sih. Aku melihat gimana painfulnya dia dari anak orang kaya mau kerja mediocre hanya untuk bikin aku sukses in the future, kan? She did it gitu. Jadi aku mungkin bukan kayak anak-anak yang mama I love you, enggak. Yeah. Tapi apa yang sudah aku lakukan di usia aku yang 50 tahun ini, itu sebenarnya dedikasi sih buat dia. Dedikasi buat mamaku yang sedemikian rupa. Dia tuh lulusan SMP, tapi dia punya ilmu kehidupan yang luar biasa. Wow. Yang selalu ngajarin aku untuk selalu stand up gitu ya. Nggak ada tuh kata yang buat dia cengeng. Karena dia nggak pernah nunjukin itu. Even though dia nggak punya uang, waktu itu kawin juga kawin lari, punya anak di usia yang sangat muda, kan bisa aja dia abandon me. Tapi dia nggak pernah ngelakuin itu. Dengan segala konsekuensi. Di umurnya dia yang terlalu muda menurut aku. Yeah. Ya itulah hero yang sesungguhnya. Jadi dia bukan hanya ngomong, tapi dia mencontohkan betapa ya karakter dan mental yang kuat yang menyelamatkan kamu. Dan Tuhan sudah menitipkan ke orang yang tepat ya. Dan makanya Mbak Vena pun juga bisa menjadi seperti sekarang ini. Karena ada wanita yang jauh lebih tangguh, jauh lebih hebat yang selalu mendoakan. Dan walaupun mungkin nggak punya jawaban, tapi tetap selalu ya bersama yuk jalan dan always be there for you. Iya. Thank you sudah berbagi. Thank you sudah menjawab 8 pertanyaan saya. Aduh. Dan seperti janji saya karena Mbak Vena udah menjawab 8 pertanyaan, jadi you can ask me anything yang Mbak Vena bisa tanya. Satu pertanyaan apapun juga. Apa definisi sukses bagi seorang Mary Riana? Oh, wow. Ini kalau nanyanya di usia aku yang berbeda, pasti jawabannya berbeda. Karena kedewasaan kita kan selalu berbeda ya. Dengan hidup memberikan kita banyak hal, kita bisa melihat banyak hal, dan akhirnya kita bisa tahu apa yang penting dan apa yang nggak penting. Oke, bagi saya, sukses sekarang yang saya sekarang ini adalah kesempatan, anugerah, di mana bukan berapa banyak yang kita miliki, bukan apa yang saya punya, tapi apa yang bisa saya lakukan dengan apa yang saya punya. Itu sih yang saya selalu ingatkan kepada diri saya sendiri, karena bagaimanapun juga kan semua ini titipan. Rezeki itu titipan, kesempatan itu titipan, pekerjaan itu titipan. Ya, dan sukses itu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan titipan yang Tuhan kasih kita, menjaga sebaik-baiknya, menggunakan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan itu kepada yang di atas pada saatnya gitu. Jadi bagi saya ya itu sih, bagaimana saya bisa memaksimalkan apa yang Tuhan sudah titipkan ke saya, dan terus tanya kepada Dia, apalagi sih yang mau kamu, yang saya tuh harus lakukan itu apa gitu. Being obedient, mendengarkan apa yang Dia mau dan melaksanakannya sampai tuntas, menjadi manfaat, menjadi berkat. Ya, jadi itu sih yang menjadi definisi saya sekarang. Jadi hampir sama nih, ternyata kita punya tujuan yang sama ya. Betul. Mary. Mudah-mudahan kan kita beda usia, beda juga pekerjaan, tapi intinya sama ya. Ingin jadi yang bermanfaat. Betul. Buat bekal nanti. Betul. Dan journey kita agak mirip ya, karena mungkin di usia-usia 20 tahun definisi sukses kita namanya juga anak muda kan. Pasti kan kita ingin sukses, pengen bisa makan enak, pengen sejahtera, pengen bisa shopping, jalan-jalan gitu. Tapi kan setelah dunia hidup memberikan kita semua itu, ada tahap yang berbeda. Tahap ada saat dimana kita menjadi orang tua, kita berpikir bahwa sukses itu berarti harus menjadi orang tua yang seperti ini, bisa begini, seperti ini. Tapi pada akhirnya ketika kita sekarang berada di usia kita yang sekarang, ya semua ini kan cuma titipan. Ya, bagaimana kita bisa menjaga sebaik-baiknya dan bersyukur kita diberikan kepercayaan untuk melakukan tugas itu. Jadi thank you
sudah berbagi. Thank you sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Sukses terus Pokoknya sukses buat Mbak Vena. Mary. Buat kalian semua yang mau subscribe bisa langsung ke channel Vena YouTube-nya. Melinda Channel. Di situ nanti tinggal di subscribe, di follow, di like, dan Yeay. juga di share. Thank you sekali lagi. Sukses terus. Amin. Sama-sama. Amin.